Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar sama Rocky Gerung ya pagi ini ya. Pasca debat Cawapres, awalnya Gibran dielu-elukan kini berbalik jadi hujatan. Wah, ini yang nonton 242.000 15 jam lalu. Kemarin berarti waktu malam nih, waktu saya tidur. Kita lihat ya. Halo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini ada sebenarnya drama yang menarik ya dari Pak Firly ini. Tapi saya tahu orang sekarang banyak menganggap bahwa Pak Firly itu sudah non-faktor. Padahal itu sebenarnya dari peristiwa Pak Firly ini kita bisa membidik satu peristiwa politik lain yang jauh lebih besar dari sekedar Firly, yakni istana sebenarnya kan. Itu ya Bung Rocky ya. Iya, ini karena tertutup oleh soal asam sulfat, lalu SGDI, segala macam itu. Cerita tentang Firly juga akhirnya orang lupa aja. Padahal sebetulnya Firly ini lebih penting dari soal debat capres. Saya kira iya. Karena di dalam benak Firly ada banyak hal yang masih bisa dikuras justru untuk mempengaruhi arah pemilu sebetulnya kan. Dan itu mungkin yang menyebabkan orang anggap ya udahlah, kita udah sama-sama tahu bahwa KPK itu udah semuanya udah busuk lah. Itu satu poin aja di situ. Apa namanya, Dewas juga mau sok-sok mempertahankan kedudukan etisnya, padahal sebetulnya udah berkali-kali dia nggak bisa periksa Firly kok. Kenapa? Dewas, Dewan Pengawas itu kata Rocky Gerung, perusahaan mencoba untuk mempertahankan kedudukan etisnya, padahal udahlah nggak usah dipercaya, orang beberapa kali juga dia nggak bisa mereksa Firly katanya. Sinis tuh Rocky Gerung. Baik terhadap Firly, terhadap KPK, dan juga terhadap Dewan Pengawas dan terhadap istana. Sekarang baru ngotot buat masih mau periksa, jadi Dewas juga bubarin aja lah. Ini mestinya secara etis Firly dan Dewas itu mengundurkan diri sama-sama tuh. Sama-sama merasa bahwa nggak ada yang saling bisa memeriksa lagi kan, itu intinya. Walaupun nanti orang anggap kalau begitu kasus-kasus yang sifatnya etis nggak ada keputusannya, memang nggak ada keputusannya dari awal kan. Itu fungsi dari Dewas ini yang dari awal kita bisa duga bahwa itu fungsi yang sekedar administratif, bukan fungsi yang ingin menegakkan public ethics. Itu dasar. Dan kecemasan kita justru kalau Firly mengundurkan. Ada public ethics ya, etika publik itu yang harus ditegakkan oleh Dewan Pengawas, gitu ya. Tapi itu udah nggak bisa dipercaya semuanya, itu bubarin aja itu Dewas sama KPK sekalian. Oh bukan, mundur aja sekalian Firly sama orang-orang Dewan Pengawas itu. Karena udah sama-sama merontokkan ya. Standar etika yang harusnya tinggi dan mutlak itu betul-betul diporak-porandakan oleh Dewan Pengawas dan Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Dan diri, lalu dia punya kesempatan misalnya sebagai orang bebas untuk membuka kasus-kasus dengan konsekuensi hukum yang lain kan. Kalau dia buka sekarang masih ada konsekuensinya buat dia dalam kedudukan masih sebagai ketua yang diperpanjang oleh Pak Jokowi sendiri, masih punya hak untuk membuka sesuatu yang bisa jadi bahan tukar tambah. Lain kalau dia udah mengundurkan diri atau minta berhenti itu. Saya kira itu juga kecemasan istana kalau Firly mengundurkan diri. Lalu dia bisa secara gampang misalnya pergi ke suatu tempat dikerubutin wartawan lalu dia ngoceh sebagai orang bebas itu kan. Walaupun dia masih dijerat oleh sangkaan sebagai pemeras. Iya. Oke, ya ini memang unik ya. Sebelumnya kan orang menuntut agar Firly segera mengundurkan diri, tapi Firly bertahan pada waktu itu sampai, dan kemudian ternyata sekarang ketika giliran Firly mau menyatakan mengundurkan diri, orang bilang nanti dulu urusannya etik dulu dibereskan, karena memang unik. Jadi kan Firly itu sudah mengajukan surat kepada Presiden, tetapi bukan pengunduran diri. Kalau menurut keterangan Setnek itu, dia menyatakan berhenti. Saya jadi teringat kayak Pak Harto ya pada waktu itu ya, ketika 98 menyatakan berhenti gitu. Dan itu nggak boleh untuk Firly, nggak berlaku semacam itu. Nah sekarang diperbaiki lagi suratnya kepada Firly dan sedang diproses di Sekretariat Negara. Tapi saya kira dalam kasus Firly ini pasti istana akan sangat mendengar pernyataan publik, karena mereka sendiri sekarang punya agenda yang jauh lebih besar. Kalau kita melihat Firly lebih penting, kalau istana lebih penting pasti soal Gibran gitu. Ya mestinya istana iyain aja kan.
Kan nggak ada dasarnya kan sebelum ada keputusan tetap seseorang itu berlaku asas presumption of innocence kan itu intinya tuh. Tetapi orang akan debat ini kedua Presumption of innocence itu berarti innocence berarti apa? Praduga nggak bersalah ya. tersangka, tapi arah dari tersangka pergi pada terdakwa itu tukar tambahnya masih panjang tuh, karena kita tahu sifat di dalam kekuasaan bahwa seseorang yang dalam kedudukan tinggi itu pasti prosesnya itu high profile kasusnya, karena itu mesti hati-hati tuh. Dalam kehati-hatian itu tukar tambah berlangsung terus, dan sangat mungkin juga di ujungnya ya udah nggak ada yang diproses tuh karena kekurangan bukti lah, atau ada semacam perintah presiden supaya ini di-PTS-kan aja sementara atau apapun. Tapi publik tetap melihat bahwa ya udah si Firly ini dan KPK udah sama-sama obsolete, udah sama-sama usang kira-kira. Obsolete. Dan mata kamera itu nggak lagi Firly. Betul. Lain kalau nggak ada Gibran, memang lebih sensitif isu tentang Gibran daripada isu tentang Firly akhirnya. Walaupun secara substansi isu KPK itu lebih penting karena ini isu yang laten di dalamnya. Korupsi. Ada banyak nama-nama yang terkait dengan kekuasaan politik. Sangat mungkin juga dengan istana itu. Ya. Nah ini yang menarik ya, Bung Rocky, kan kalau dulu ada semacam pakem gitu ketika Jadi tajam juga ya Rocky Gerung itu menganalisis ya perbedaan istana KPK dengan Gibran itu secara topik, secara kepemberitaan lebih seksi dibanding Firly. Tapi secara substantif itu Gibran sebenarnya nggak ada substansinya ya. Tapi lebih secara substantif itu Firly lebih bermakna di situ, lebih bobotnya lebih tinggi karena di situ menyangkut tokoh-tokoh yang penuh ya, yang terkait ya dengan korupsi, dengan pemerasan, dengan pencucian uang, dan itu melibatkan orang-orang penting, termasuk mungkin juga kata Rocky Gerung ya pasti melibatkan orang-orang istana juga. Dan Firly kemudian mencoba mengundurkan diri itu sebenarnya dalam rangka untuk melakukan tukar tambah atau mempertinggi posisi bargaining power dia kan. Kalau dia menjadi orang bebas bisa nyanyi itu di depan wartawan tentang persoalan sesungguhnya meskipun dia masih sebagai tersangka. Tapi akan susah itu untuk dihentikan oleh istana nyanyian Firly Bahuri dan itu berbahaya kalau dia menjadi orang bebas tidak dalam posisi sebagai ketua KPK lagi. Ya ini menarik ya. Rusak memang Indonesia kita ini sekarang nih. ada satu borok yang terbongkar dari kekuasaan, gitu ya. Apa? Itu kan kemudian muncul kasus baru yang diharapkan itu menjadi mengalihkan isu gitu. Tapi dalam formula ini kelihatannya arus deras, terutama Gibran ya. Saya kira bukan faktor Pak Prabowo ya, karena kalau Pak Prabowo kemarin soal kecelakaan kecil, soal ndasmu dan sebagainya, saya jangan boleh ngomong kecil, nanti ada yang marah tuh. Tetapi sebenarnya inti persoalannya kan pada Gibran gitu ya. Dan ketika ada kasus-kasus yang lain katakanlah digunakan untuk mengalihkan isu, itu nggak mempan, Bung Rocky. Termasuk dalam kasus misalnya Zulhas ya, Zulhas yang dianggap juga penghinaan, penistaan agama gitu kan. Kemudian ada yang mencoba mengalihkan dengan melaporkan Anies ke Barreskrim dengan alasan dia melecehkan agama karena menggunakan akronim Amin. Nah, itu kan jadi lucu-lucu juga, dan orang juga malah tertawa, bukannya menganggap itu sebagai sebuah isu baru gitu. Saya kira peristiwa di Mahkamah Konstitusi akan berlanjut panjang itu, dan itu aktornya cuma satu, yaitu Jokowi. Itu Gibran itu pemain depan doang tuh, yang jadi sutradara adalah Pak Jokowi. Dan orang ingin lihat makin lama hubungan antara Jokowi dan Gibran itu sekuat apa sih? Hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekuat apa sih? Kalau saya menduga secara akademis, tadinya Pak Prabowo tergantung pada Pak Jokowi. Sekarang karena opini publik berubah bahwa Pak Jokowi lah yang tergantung pada Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi makin lama elektabilitasnya turun karena Gibran. Kan itu masalahnya kan. Jadi Pak Prabowo berpikir kalau Pak Jokowi ajukan Gibran, mestinya Gibran itu tidak jadi beban dia kan. Justru bisa jadi aset. Ternyata Gibran itu setelah debat yang di 20 menit setelah debat dilulukan, 20 jam kemudian udah dihujat oleh publik, dan itu hujatan itu juga masuk ke jantung istana kan. Kan itu dasarnya tuh kan. Bagaimanapun nanti Pak Jokowi tadinya udah gembira-gembira, tiba-tiba lihat kok pers setiap hari menghajar Gibran. Itu juga mempengaruhi psikologi Pak Prabowo. Jadi saya lihat
kerumitan ini akan berlangsung. Pers setiap hari menghajar Gibran. Itu aja kita jadikan judul ya. Pers setiap hari hajar Gibran. Dan Gibran menyerah. Panjang tuh, dan setiap kali ada Gibran orang akan ingat tentang istilah-istilah yang konyol-konyol itu tuh, dan itu mau tidak mau akan menambah kecenderungan orang untuk ya kalau begitu ngapain milih, dan ternyata satu waktu mungkin kalau minggu depan Kompas lakukan polling lagi, itu pasti undecided voters itu bertambah lagi kan. Kan tadinya kita anggap undecided itu datang dari kubu undecided voters ya. Jadi pemilih yang belum pemilih yang belum memutuskan pilihannya ya. Apa sih bahasa Inggrisnya undecided voters gitu ya. Pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihannya ya. Jadi swing voters ya. Masa mengambang, pemilih yang masih menunggu. PDIP itu karena merasa nggak jelas nih Ganjar ini apa sebetulnya idenya, pro Jokowi itu anti Jokowi. Lama-lama kelihatan lagi bahwa undecided itu juga ada di kubu Prabowo kan, karena Gibran, orang yang tadinya hanya peduli pada Prabowo lalu merasa bahwa iya nggak pas dong kalau Prabowo harus didampingi oleh Gibran, lalu orang narik diri lagi tuh, maka dia memutuskan untuk undecided dulu, menunggu lagi putaran-putaran debat berikutnya tuh. Jadi ini soalnya tuh, kerumitan itu dimulai dari hadirnya Gibran secara tidak normal dalam proses. Kerumitan itu dimulai dengan kehadiran Gibran yang nggak normal. Ya itu memang dia, menurut Tempo dia adalah anak haram dari konstitusi. Siapa? Ya Gibran itu. Kok bisa? Lah itu putusan MK nomor 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Yang sebenarnya peraturan itu kan 40 tahun. Tapi kemudian dimanipulasi oleh Paman Usman sebagai ketua MK waktu itu. Sehingga muncullah frasa, yaitu calon presiden dan wakil presiden itu di bawah 40 tahun atau pernah memimpin pernah menjadi pejabat yang dipilih secara elected public elected ya. Apa sih secara dipilih secara langsung oleh rakyat itu loh. Dan di situ memberikan jalan ya untuk si Gibran itu menjadi calon wakil presiden karena manipulasi putusan MK nomor 90, dan akhirnya proses-proses yang melahirkan nomor 90 putusan MK itu kan bukan dibatalkan, yang apa yang dilakukan oleh Paman Usman, Anwar Usman maksudnya, itu kemudian dianggap dinilai oleh Mahkamah Konstitusi MK, Jimli Sidiki itu melakukan pelanggaran etik berat dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ada masalah dalam proses putusan nomor 90 tentang batas usia capres dan calon wakil presiden. Itulah yang menurut Rocky Gerung di awal tadi, ini akan politik Indonesia modern kita akan diganggu atau akan masih bermasalah karena berakar ya dari MK tadi. Ya. Dan MK itu ya itu permainan Jokowi dengan adik iparnya. Kalau menurut analisis Rocky Gerung kan gitu ya. Kalau Gibran itu hanya pemain depan aja, pemain aslinya adalah Jokowi dan Anwar Usman. Kelahiran politiknya. Ya, kalau undecided mungkin malah masih dalam tanda petik relatif aman ya, karena mereka ini kan sejak awal memang masa yang wait and see dulu, yang belum memutuskan dukungan kepada siapa. Tetapi ternyata kemudian kalau seperti kita baca dari jajak pendapatnya yang dilakukan oleh Kompas dari kemarin pada debat capres, itu ternyata terjadi peralihan dukungan, Bung Rocky. Waktu itu 9,6%, tapi setelah debat cawapres semakin besar lagi angkanya, itu 11,sekian%. Jadi artinya memang ini sangat berpengaruh, Bung Rocky. Jangan ngomongin yang undecided dulu deh, ngomongin yang sudah menetapkan pilihan, tapi itu bukan strong voter gitu ya, weak voter gitu, itu mengalihkan dukungan gitu. Ya akhirnya mesti dibikin kategori lagi itu bahwa yang undecided sebetulnya datang dari mereka yang weak voters tadi itu, yang masih ragu-ragu, lalu dia akhirnya nyemplung aja ke kolam undecided kan. Dan itu bahayanya kalau debat itu dilanjutkan dengan model seperti itu tuh. Dan kelihatannya
Pak Prabowo akan dapat beban lagi untuk meneliti kenapa suara dari 02 itu berkurang setelah debatkan. Walaupun publik tahu bahwa nggak mungkin drop habis-habisan karena faktor kekuasaan ada di belakang 02 dan semua aktivitas aparat negara juga sengaja atau tidak sengaja disuruh atau tidak disuruh atau tidak itu mulai terlihat di daerah bahwa aparat itu memang diarahkan untuk memenangkan 02 kan itu bukti-bukti yang dikumpulkan oleh aparat di daerah itu mendukung 02. LSM. Bukti-bukti itu dikumpulkan oleh LSM, lembaga yang tidak pernah dikooptasi, dijinakkan oleh negara, oleh kekuasaan. Ya, jadi memang ini mesti ini menurut saya itu momen-momen krusial ini ya sekarang ini, apalagi pilpres semakin mendekat begitu ya. Dan biasanya kalau memang tren elektabilitas itu kalau turun itu akan cenderung turun terus, kalau naik akan cenderung naik gitu. Dan saya kira mungkin kalau kita belajar dari berbagai pilpres sebelumnya tidak banyak blunder-blunder terjadi sebanyak pada pilpres kali ini. Ya, itu poinnya tuh, blundernya terlalu banyak tuh. Kalau blunder terlalu banyak, itu yang diuntungkan tentu Anies Baswedan dan Caimin ya. Semakin banyak blunder, maka momentum baru tercipta untuk untuk Anies Baswedan. Dan tampaknya kalau blunder terus ya, Allah kehendaki blunder itu dilakukan oleh lawan-lawan dari politik Anies Baswedan dan yaitu Ganjar dan Prabowo, maka keuntungan politis akan dipetik secara berturut-turut oleh kubu Anies dan Muhaimin. Kita harapkan blunder-blunder itu terjadi, diciptakan oleh Allah untuk Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Blunder di atas panggung dan blunder di dalam koalisi, terutama di koalisi 02 kan tuh macam-macam tuh kecelakaan di situ tuh. Dan contohnya fokus dari publik makin lama makin ingin melihat blundernya makin banyak. Blundernya begitu kan. Jadi orang ingin lihat kecelakaan nih, KO nih, ngaco nih. Kan itu intinya kan. Jadi kalau dia jalan biasa-biasa aja justru nggak menarik tuh. Apa yang membuat pemilu hari ini menarik justru karena blundernya banyak. Iya. Nah, coba kalau kita hitung ya, Bung Rocky ya. Tadi kan ada faktor yang dari kandidat sendiri dan ada faktor yang dari partai koalisi atau tokoh-tokoh di partai koalisi. Yang paling ramai dulu kan kita ingat bagaimana blunder Ade Armando dari PSI soal dinasti di Yogyakarta gitu. Kemudian soal asam sulfat oleh Gibran gitu. Dan yang ketiga Pak Prabowo sendiri soal politik dasmu itu. Dan yang terakhir kan Pak Zulkifli Hasan yang berkaitan dengan soal dianggap menistakan agama. Kita nggak tahu seperti apa karena biasanya kalau dalam kondisi panik orang akan semakin membuat blunder gitu. Tadi saya dalam sebuah acara tuh ada teman yang bertanya, kalau begini setelah ada debat ya mending gue golput aja deh karena tiga-tiganya nggak bermutu. Jadi makin lama makin banyak orang yang melihat debat itu sebagai panduan untuk memutuskan ikut pemilu apa nggak ikut pemilu, kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya golput atau separuh watak dari undecided ini dipengaruhi kuat oleh keinginan mereka untuk melihat hal yang pada akhirnya tidak mereka lihat. Dan mereka lihat justru sebaliknya, itu kekacauan internal koalisi ini, terutama di dalam koalisi Prabowo dan Gibran. Tetapi yang paling mereka tunggu adalah apa yang akan diucapkan oleh Pak Prabowo misalnya kalau elektabilitasnya turun secara drastis. Tentu Gerindra tahu bahwa elektabilitasnya nggak mungkin turun sehabis-habisnya tuh, karena mungkin ada survei internal. Tetapi publik tetap menduga kuat bahwa faktor Gibran itu akan terus membebani Pak Prabowo kemanapun. Yes, oke. Nah ini yang saya kira kita akan melihat. Ini poin-poin bagus ya, bahwa faktor Gibran itu ternyata menurut analisis Rocky Gerung itu pasti akan membebani Prabowo ya sampai kapan pun, mungkin sampai pemilu ya. Justru akan menurunkan istilahnya elektabilitas ya Prabowo gara-gara faktor Gibran. Jadi yang diduga Gibran itu akan mengangkat elektabilitas, justru sekarang faktanya justru setelah dihajar tiap hari pers itu menghajar Gibran ya, Gibran itu juga nggak bisa membalas dan menyerah, itu justru memukul balik ya, memukul
siapa? Prabowo, sehingga dia tidak bisa bergoyang gemoy lagi tuh. Ya, dan pasti dikalkulasi dari detik-detik ya, dari menit ke menit, dari hari ke hari gitu, karena waktu, sekali lagi, bahwa waktu pemilu tidak akan lama lagi. Kalau kita hitung sekarang, saya kira ini tinggal hitungan nggak sampai 2 bulan ya, Bung Rocky, paling satu bulan 3 pekan gitu akan langsung pemilu. Sementara konsolidasi di internal mereka kelihatannya juga semakin berantakan nih gara-gara blunder-blunder itu. Iya, kalau kita lihat bahwa faktor penentu kenaikan elektabilitas Pak Prabowo adalah kepastian yang didapat dari kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Maka dia langsung bertengger mungkin di atas 40%. Dan itu nggak mungkin naik lagi kan Jokowi udah selesai dengan penjelasan dia. Ini semua untuk Prabowo. Gibran tidak, Ganjar tidak dapat poin dari saya. Jadi semua poin udah dikasih pada Pak Prabowo. Jadi nggak mungkin lagi Gerindra itu naik, yang mungkin turun justru tuh, karena kecelakaan ini. Jadi bagi Gerindra mempertahankan posisi yang sebetulnya ada nomor 1 itu lebih berat daripada melawan Ganjar atau Anies yang lagi merangkak tuh. Nah, karena waktunya makin mepet, justru mungkin akan tersusul oleh isu-isu yang makin ditunggu oleh publik, yaitu kecelakaan di kubu 02. Orang nggak berharap ada kecelakaan dari Anies atau dari Ganjar. Justru orang menunggu kecelakaan di kubu 02. Di psikologinya tuh begitu tuh. Kita mesti jujur katakan bahwa orang tetap mengintai Gibran itu bikin kesalahan lagi. Jujurnya begitu tuh. Oke. Baik, Bang Rocky, kalau kita tidak pernah mengintai, kita justru tinggal mengamati saja. Tapi kisahnya kita sudah memprediksi hal-hal semacam ini akan terjadi gitu ya. Iya betul, FNA itu bukan forum pengintai tapi forum pembantai. Jadi ini faktor Gibran justru mencengangkan kubu Prabowo sendiri atau koalisi Indonesia Maju. Justru di situ dia sekarang pusing semua, sehingga konsolidasi atau koalisi internal partai-partai di koalisi Indonesia Maju itu makin berantakan justru karena faktor Gibran. Salahnya sendiri, siapa yang nyuruh memasang Gibran? Padahal koalisi Indonesia Maju banyak tokoh-tokoh ketua partai. Karena kalah sama anak kecil itu. Kenapa Erlangga nggak maju? Kenapa Zulhas nggak maju? Kenapa AHY nggak maju jadi calon wakil presiden? Kenapa Fadlizon nggak maju jadi calon presiden dari Gerindra misalnya? Kenapa AHY nggak maju? Orang-orang yang politik yang berpengalaman belasan tahun di panggung sejarah politik Indonesia modern justru mempersilahkan seorang bocil untuk menemani seorang tua, yaitu bernama Prabowo. Jadi kalau sekarang orang mengharapkan terjadinya blunder-blunder dari langkah-langkah Gibran beberapa hari mendatang, beberapa minggu mendatang, beberapa bulan mendatang, dan terus-menerus melawan blunder sehingga akhirnya terguncanglah atau terjugalah Prabowo. Nah itu jangan disalahkan masyarakat, karena faktor yang dilakukan oleh Gibran sendiri dan juga konsolidasi partai internal dari koalisi Indonesia Maju juga berantakan gara-gara faktor Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Colali. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya Bang ngomong aja, Bang ini aja kata Bang Iri gimana? Tulangkan lo kata Bang Iri, tulangkan nih. Jadi orang kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap.
Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu yang bongkar itu. Berarti ini Bang Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam ternyata. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja.